Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhal hadirun al-muslimun wa jumratal mu'minun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada sebuah hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis sahih yang dibacakan oleh khatib tadi kalau diterjemahkan kurang lebih, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena Al-Quran, dan Allah akan menghinakan derajat kaum karena Al-Quran. Sekali lagi, Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum karena kitab ini, karena Al-Quran, dan akan menghinakan kaum yang lain karena Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Maulana Zakaria Al-Khandaqlawi di dalam kitab Fadilatul Amalnya, beliau mengomentari tentang hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim tadi. Kata Syekh Maulana Zakaria Al-Khandaqlawi bahwa barang siapa yang beriman kepada Al-Quran, lalu kemudian dia berinteraksi banyak dengan Al-Quran, membaca setiap saat Al-Quran, mentadaburi Al-Quran setiap waktu, bahkan dia mengamalkan Al-Quran, maka orang ini, kata Syekh Al-Khandaqlawi, akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajat yang tinggi di sisinya. Sekali lagi, khatib menyampaikan kalimat Syekh Al-Khandaqlawi, barang siapa yang beriman terhadap Al-Quran, lalu kemudian dia berinteraksi dengan Al-Quran, membaca dan menghafalkan Al-Quran, serta mengamalkan Al-Quran, maka orang ini akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan umat manusia. Akan tetapi sebaliknya,
Barang siapa yang tidak beriman terhadap Al-Quran, lalu kemudian dia tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, tidak rindu untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran, lalu kemudian dia tidak mengamalkan Al-Quran, maka kaum ini, orang ini, dan kaum ini akan dihinakan dengan Al-Quran. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menentukan kemuliaan sebuah kaum dan kehinaan sebuah kaum itu ditentukan karena interaksi mereka dengan Al-Quran. Barang siapa di antara orang-orang yang beriman, dia berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran, rajin membacanya, rajin menghafalkannya, begitu rindu ingin selalu bertemu dengan Al-Quran, maka kaum ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tetapi sebaliknya, jika ada orang yang mengaku iman kepada Allah, mengaku mukmin, lalu kemudian dia tidak beriman terhadap Al-Quran, lalu kemudian dia tidak berkeinginan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, jangankan untuk membacanya, memegang Al-Qurannya saja sudah tidak mau, bahkan dia tidak pernah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya, maka kata Syekh Al-Khandaqlawi, yakinkan bahwa kaum seperti ini, orang yang mengaku iman seperti ini akan dihinakan di dunia dan kelak di akhirat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dengan kalimat yudillullahu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Dengan Al-Qur'an itu orang akan mendapatkan hidayah. Dengan Al-Quran itu Allah akan mendapatkan petunjuk di muka bumi ini dan jalan yang terang di akhirat. Dan bisa jadi karena Al-Quran itu pun orang akan menjadi sesat di muka bumi ini, dan di akhirat Allah akan menyesatkan hidupnya sehingga dia kesusahan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu khatib, masya Allah, bukan hanya sekedar khatib yang mengapresiasi, tetapi Allah dan Rasulnya mengapresiasi bagi siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, bagi siapapun yang mengimani akan isinya Al-Quran, meyakini akan isinya Al-Quran, lalu kemudian dia begitu rindu untuk selalu membacanya Al-Quran, setiap saat selalu berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan kemuliaan bagi dirinya di dunia ini dan kemuliaan kelak di akhirat. Jamaah Jumat, oleh karena itu patut bersyukur bila para santri termasuk juga para siswa-siswi di Al-Ukhuwah ini begitu datang ke sekolah ada interaksi dengan Al-Quran, ketika belajar berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran, bukan hanya sekedar di kelas, ketika di asrama pun selalu membuka Al-Quran, ketika di masjid bukannya bermain tetapi berinteraksi dengan Al-Quran, ketika saat-saat yang luang bukan berbanyak untuk bermain tetapi berinteraksi menghafal Al-Quran, maka kata Syekh Al-Khandaqlawi, orang yang beriman terhadap Al-Quran, berinteraksi banyak dengan Al-Quran dalam setiap kehidupannya, bahkan menghafal Al-Quran, maka dia akan dimuliakan kehidupannya dan diberikan rezeki yang banyak bagi dirinya. Ini janji Allah. Janji Allah dalam Al-Quran dan janji Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Begitu juga yang disampaikan pada para ulama salafus saleh. Orang yang makin dekat dengan Al-Quran, insya Allah oleh Allah akan diberikan penerang kehidupan di muka bumi ini, dan Allah akan bukakan penerang di akhirat. Sebagaimana nama Al-Quran itu adalah An-Nur, cahaya. Sekalipun santri, tetapi santri ini jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Auzubillahi min dzalik. Yang lainnya itu begitu rajin menghafal Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi penerang bagi dirinya. Al-Quran itu akan menjadi pembeda antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Jadi kalau ada santri
yang ternyata masih saja dia tidak sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang kurang baik misalnya di pesantrennya. Bisa jadi dia kurang banyak berinteraksi, membaca dan menghafalkan Al-Quran. Karena kalau makin banyak membaca, makin banyak menghafal itu makin tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Yudhillullahu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Dengan Al-Quran itu kita bisa membedakan mana ini jalan yang baik, jalan yang Allah ridhoi, dan ini jalan yang buruk, jalan yang Allah tidak ridhoi. Maka makin banyak orang berinteraksi dengan Al-Quran, makin jelas dia bisa melangkah kemana jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita para asatidz, lalu kemudian santri semuanya, siswa-siswi STIT, walaupun dari jam 7 sampai dengan jam setengah 3 atau mungkin sampai jam 3, tetapi di sela-sela itu masih menyempatkan membaca, mentadabburi Al-Quran, maka yakinkan bahwa Allah akan membukakan jalan-jalan terbaik buat kita, jalan kebaikan bagi kita yang membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, termasuk juga akan memberikan jalan kebaikan bagi orang tua kita di rumah. Makin banyak kita membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran di pesantren, makin terbuka jalan rezekinya bagi kedua orang tua kita. Jadi kalau seandainya misalnya kita membaca Al-Quran sama dengan mendoakan orang tua kita agar mereka diberikan kesehatan, agar mereka diberikan cahaya, agar mereka diberikan dimudahkan rezeki, agar mereka diberikan keberkahan dalam hidupnya. Makin banyak seorang santri membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran, maka insya Allah kebaikan ini makin mengalir kepada kedua orang tuanya. Tetapi sebaliknya makin kurang kita membaca Quran, makin kurang santri mentadabburi Al-Quran, bahkan kurang menghafalkan Al-Quran. Bisa jadi orang tua kita pun juga seret dalam rezekinya. Bisa jadi orang tua kita pun juga kurang barokah dalam kehidupannya. Karena apa? Karena anaknya yang dititipkan di pesantren, di sekolah ini ternyata jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantas kalau seandainya yang disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran, kemudian rajin membacanya, bahkan rajin menghafalkannya, memahami makna dan artinya, maka dalam hadis sahih diungkapkan oleh Rasulullah SAW, wa ahlullah, ahlul Quran wa ahlullah. Ahli Quran itu adalah keluarganya Allah. Ya, ahli Quran yang iman kepada Quran, yang membaca Quran, menghafalkan Al-Quran, ahlullah. Rasul mengatakan bahwa mereka ini adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak mau dimasukkan dirinya menjadi keluarga Allah yang Maha Agung? Ya, kadang-kadang ketika orang tua kita jenderal itu bangga gitu kan. Oh, ayah saya jenderal. Jangankan jenderal, ayah saya kapolsek, ayah saya kapolres, ayah saya bupati. Betapa senang gitu ya ketika kita memiliki keluarga dari orang-orang yang terhormat di muka bumi ini. Tetapi seringkali kita tidak merasa senang, tidak merasa bahagia saat Rasul mengatakan bahwa pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran itulah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak lebih senang menjadi keluarga Allah ketimbang keluarga manusia yang dari sisi kedudukan mungkin mulia hanya sesaat saja? Tetapi justru para pembaca Quran,
seperti kita adalah manusia-manusia yang telah dikatakan oleh Rasul sebagai ahli Allah, sebagai keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah ini dapat memberikan inspirasi, dapat memberikan motivasi, dapat memberikan dorongan bagi kita semuanya, wabil khusus bagi santri untuk terus memperbanyak membaca Al-Quran setiap saat, dalam setiap kondisi apapun selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alhum waladun salihun. Allahumma ij'alhum waladun salihun. Allahumma ij'alhum waladun salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati